Halo, selamat datang di bacaan kali ini. Ini bacaan pekan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Juli tahun 2023. Selamat datang di bacaan kali ini. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Saya baru mendengar berita ada kejadian gempa di tanah air kita, tepatnya di Bantul pagi ini, jadi sekitar 2 jam sebelum ini. Teman-teman, how are you? Sebelum saya mulai dengan bacaan, mudah-mudahan semua baik-baik saja. Saya paham minggu ini kalau dari bacaan kemarin relatif cukup besar ya pengaruhnya, tetapi kita juga tahu caranya mengatasinya, dan saya pikir ini termasuk salah satu periode di mana kita bisa muncul sebagai sosok yang lebih bersinar. Ya, kenapa kita bisa bersinar? Karena kita pernah melewati hal yang tersukar. Itu esensi dari bersinar. Ya, jadi nggak ada satupun di dunia ini bisa bersinar begitu indah tanpa upaya, tanpa pengorbanan. Itu nggak ada. Dan oleh sebab itu, lihat semua kesukaran sebagai satu langkah untuk kita menuju diri yang bersinar. Nah, ini akan sangat terasa pada minggu ini, minggu depan, 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan karena akan ada bulan baru di Capricorn. Itu adalah the highest. Jadi kalau tempatnya selebriti di mana, ya di situ. Di Capricorn. Bukan berarti semua selebriti adalah Capricorn. Karena kan memang seperti kita ketahui, banyak sekali di dalam chart kita yang tak terhingga. Di situ selalu ada aspek Capricorn di dalam diri setiap individu atau rumah ke-10 dari diri setiap individu. Nah, oleh sebab itu semua orang berhak untuk sampai pada tingkat tersebut. Bagaimanapun atau apapun caranya sampai ke situ, there will be a way. Apakah dia akan bisa sampai atau tidak, itu banyak sekali faktor, termasuk usia manusia yang hanya angka harapan hidup sekitar 72, the most 80 tahun. Mudah-mudahan bisa lebih, itu rata-rata. Oke, jadi apa sih yang menyebabkan? Atau kalau kita berpikir, tentu saja penyebabnya kita bisa deskripsikan dari semua ilmu pengetahuan tentang geologi, geografi, dan semua pengetahuan alam. Tetapi kita ingin mencoba melihat dari sisi astrologi. Ya, dari astrologi sebenarnya saya melihat adalah bulan yang oposisi dengan Uranus hari Jumat. Hari Jumat bulan ini kan Saturday, menit kita ambil yang hari Jumat. Bulan yang oposisi dengan Uranus di Taurus. Uranus adalah pergerakan inovasi, sesuatu hal yang breakthrough, dan dia berada di bumi dan diaktifasi dengan bulan. Tentu saja ini tidak terjadi di semua tempat kan, tetapi ada beberapa wilayah yang rentan itu dengan energi ini akan bergerak. Jadi sama dengan bacaan saya, energi itu atau cerita itu kalau kita terjemahkan langsung bisa menggunakan kiasan cerita yang saya suka bawakan. Tapi itu hanya salah satu versi dari tak terhingga versi lain. Nah, ini barangkali bisa menceritakan bagaimana T-square punya pengaruh yang besar untuk menggerakkan bumi. Ketika ada peran Mars, ya, di sini ada Mars kan, Mars yang menggerakkan. Kita lihat Mars di 23 derajat, bulan bergerak cepat, dia dengan akan segera bisa langsung klik di semua. Kemudian Uranus ada di 21 atau 22 derajat, sangat dekat, itu square. Dan ketika bulan ikut campur di situ, maka semuanya akan berubah. Memang sepertinya perubahan itu berada di planet-planet yang jauh ya, tetapi inisiatornya selalu bulan. Di mana bulan berada, klik, dan itu terjadi. Nah, jadi hari Jumat
penggodokan itu dimulai, burst out-nya ada pada hari Sabtu. Dan kalau kita lihat bacaan yang lalu, sebenarnya cerita tentang itu tuh sudah sangat semua cerita itu make sense gitu. Tetapi seperti biasa ya, ketika kita mendengarkan satu bacaan dan sudah berlalu, maka kita akan paham maksudnya. Tetapi kita tidak mungkin bisa mengerti tepat seperti apa ketika kita sedang membuat bacaan untuk masa yang akan datang. So, bear in mind, astrologi adalah ilmu tentang masa lalu menurut saya. Karena sebenarnya tentang waktu, tetapi tentang waktu itu kan who knows ke depan. Kita hanya bisa melakukan antisipasi. Jangan salah, saya tidak anti masa depan, karena saya termasuk orang yang belajar tentang proyeksi trajectory dari satu hal, tapi semua basisnya masa lalu. Nah, kalau kita sudah belajar astrologi, kita juga bisa melakukan hal tersebut. Seperti ketika pertama, sebenarnya waktu mulai pandemi itu apa sih penggambarannya? Itu adalah conjunction antara Pluto, Saturnus, dan Jupiter di situ. Tapi sebelum pandemi itu terjadi, nobody knows what's going to happen. Ada sesuatu yang besar, pasti besar, sehingga mengubah struktur dunia. It happened. Udah beberapa tahun yang lalu. Sekarang Pluto masih di tempatnya, di Capricorn. Dia bolak-balik sekitar situ karena dia berada di satu tempat sekitar 16 tahun. Saturnus sudah berada di Pisces karena dia bergeraknya 3 tahun, berada di satu zodiak, dan Jupiter itu sekitar 11 bulan berada di satu zodiak, sekarang sudah berada di Taurus. See what I mean? Jadi satu hal besar kecil terlihat dari langit, terutama karena kita belajar astrologi, itu kan ilmu tentang waktu sebenarnya. Karena kita mencoba melihat planet-planet berada di mana dan mencoba memahami apa yang akan terjadi. Tetapi bagaimana it plays out, itu kita hanya tahu kalau itu sudah lewat. Oke, anyway, itu permulaan. Nah, hari Sabtu, bulan yang oposisi Vesta, ini sebenarnya adalah kewajiban kita untuk menuruti apa? Menuruti aturan Saturnus, ya, T-square-nya. Jadi kita tidak dalam posisi yang nyaman berada bersama orang tua atau aturan, ya, karena Saturnus itu something old, ya. Dan kita harus nurut. Tapi kita nggak mau, gitu ya. Tapi ini adalah situasi yang harus kita hadapi. Apakah kemudian kita menjadi agresif dengan situasi seperti ini? Belum tentu. Walaupun ada perasaan tidak sepenuhnya nyaman, bagaimana ini kemudian terjadi pada kita, itu tergantung dari kitanya sendiri, jiwa kita. Apakah kita menggunakan moda reaksi yang melawan, yang embracing, yang memeluk, yang mengambil semua itu, atau kita menjaga jarak. Jadi kita hanya melihat, memahami situasi, dan kita tidak memberi reaksi emosi. Barangkali saya termasuk yang mencoba untuk berada di situ, mengamati, nggak pakai emosi. Dan setiap kali terjadi sesuatu, bahkan sesuatu yang sebenarnya memprovokasi emosi saya langsung melihat, oh jelas saja dia begitu, oh jelas saja saya berkonflik. Ini memang masanya berkonflik, itu kan kelihatan. Ketika saya mampu melihat hal tersebut, saya tidak pernah melihat orang yang memprovokasi saya sebagai musuh. Saya melihat orang itu sebagai pesan yang dipakai semesta untuk mengkomunikasikan sesuatu terhadap saya. Something like that. Oke, kita mulai dari hari Minggu, tanggal 2. Itu kalau kita lihat chartnya, it's a beautiful thing, karena ada 2 grand trine di sini, dan bulan termasuk di salah satu grand trine. Bulan yang trine dengan Chiron dan Aries, serta gerombolan yang banyak. Jadi kayak kita bersama banyak orang dan merasa kita menjadi bagian yang
yang diterima. Kita diterima, seberapapun keunikan kita di hari Minggu kita merasa diterima. Dan Grand Trine yang lain adalah antara Juno, Saturnus, dan South Node. Ini menandakan bahwa kesepakatan kita itu bisa dicapai bahkan dengan hal yang tua, tanda petik ya. Hal tua itu kan kalau kita bahasakan seperti saya bilang, ini ada unlimited possibility tentang bagaimana cerita ini play out, no? Nah, jadi tapi something old, something kesepakatan, something di masa lalu, ya, itu menjadi in harmony, menjadi satu kekuatan yang mendorong kita untuk menjadi lebih menerima diri kita sendiri. Itu situasinya. Tapi memang kita lihat adalah square-nya. Square-nya ini saya bisa bicara detail, tapi saya mencoba untuk menahan diri untuk tidak bicara terlalu detail. Itu adalah yang Venus, Mars, Pallas Athena, dan Lilith yang square dengan Uranus. Ini menandakan bahwa perubahan, inovasi baru tentang sesuatu yang sudah bercokol itu sedang diupayakan. Jadi banyak sekali ya upaya untuk menggoyahkan something big yang sudah sangat stabil. Itu tengah berjalan dan ini sudah terjadi sejak 1 bulan ini dan akan 1 bulan ke depan. Anyway, kalau kita lihat square yang lain, mungkin kita ambil trine aja. Ceres dengan Vesta, maka sepertinya memang kesejahteraan kita itu sangat tergantung pada bagaimana kita bisa mencoba menyesuaikan diri dengan aturan sehingga kita bisa mengikuti, tidak melawan hal tersebut. Jadi kita lihat ada 2 energi yang bertentangan di sini, tapi masing-masing sedang berlangsung. Ada energi yang menggoyahkan sesuatu yang besar, ada energi yang berusaha untuk menahan supaya stays di situ. Kenapa? Karena dia mencoba untuk mempertahankan kesejahteraannya. Kalau saya bilang secara ini benar-benar dari sini, tapi biasanya kita langsung kepikiran tentang ini barangkali tentang event besar di tahun depan di Indonesia, misalnya seperti itu. Saya nggak nyebut, tapi intinya tuh kadang-kadang kita sudah menemukan dari awal apa yang bisa menjadi cerita dari hal ini, tapi itu kan kolektif. Apa yang terjadi di diri kita completely different, no? Nah, hari Senin itu hari Minggu, Sunday. Nah, hari Senin kita lihat bulan masuk ke Capricorn. Nah, di sini Capricorn itu adalah saat kita mulai merasa, kita mulai merasa harus berbuat sesuatu. Ada tension di dalam diri kita. Kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus mengatur. Itu udah nature-nya ketika bulan berada di Capricorn. Seberapapun tidak nyamannya kita, seberapapun kita harus keluar dari comfort zone kita, we need to do that. Kita butuh untuk melakukannya. Ada energi yang seperti mendorong kita untuk come on, you can do it, you can do it. Nah, di sini kemudian bulan membentuk Grand Trine dengan Aries dan gerombolan yang sebelah kanan tadi, Venus, Mars, Pallas Athena, dan Lilith. Jadi, dan kita lihat energinya nggak gampang semua ya. Ketika kita memberanikan diri, kita paham bahwa kalau kita maju, itu akan selalu ada bisik-bisik. Akan selalu ada orang yang gak suka. Dan kita tahu bahwa ketidaksukaan itu datangnya dari dengki. Dan mungkin barangkali kita bukan tipe yang akan maju ke depan. Kita adalah tipe yang dengki juga. It can be like that, no? Jadi, ini selalu bisa dilihat dari bahwa banyak orang, banyak peran. Kita nggak harus mengambil peran sebagaimana yang saya ceritakan. Bisa protagonis, bisa antagonis, bisa hanya pengamat, bisa hanya orang yang berusaha memahami situasi secara bijaksana. It's all kembali depending on us gitu. Kita mau berada di mana, tapi ceritanya seperti itu. Jadi ini adalah awal yang baik hari Senin, ya.
Dan jangan lupa ini Grand Trine ketika perjanjian lama. Ini saya nggak ngomongin apa-apa kecuali Lilith saya sebut sebagai perjanjian, kesepakatan. Kesepakatan lama itu akan menjadi hal yang positif, yang mendukung kita. Jadi lihat semua aturan atau kebiasaan, preseden lama itu sepertinya akan menjadi bagian yang mendukung kita untuk maju ke depan, menjadikan diri kita sebagai orang yang mampu mengatur. Kira-kira seperti itu. Nah, hari Selasa itu bulan purnama di Capricorn. Kemarin saya sudah memperlihatkan apa itu bulan purnama di Capricorn, but let's see it again. Apa makna dari bulan purnama di Capricorn? Ya, full moon in Capricorn, the end of a tough cycle approaches. Ini hari Selasa. Jadi ini adalah pintu gerbang di mana semua kesukaran yang kita hadapi again and again and again, akhirnya kita paham the only way kita bisa keluar dari masalah ini adalah dengan kita mengambil inisiatif dan kita sendiri yang melakukan. Jangan ngomel. Capricorn memang tukang ngomel, sorry ya Capricorn, aku nggak lagi ngomongin dirimu, tapi itu energinya. Ngomelin orang lain. Ya makanya ada side effect-nya adalah stres sendiri gitu ya, gampang tersinggung karena take it personally semua. Kalau orang nggak nurut sama kita, itu kita berpikiran mereka against us personally. Faktanya tidak, tapi itu adalah sisi satunya, di mana kita harus menyadari bahwa setiap kali kita merasa tersinggung, merasa rencana kita tidak didukung, don't take it personally. Don't take it personally. High vibes-nya Capricorn adalah paham caranya mengatasi hal tersebut. Ya, jadi orang yang bisa, ini saya ambil sisi yang satunya ya, yang bisa merayu, seducing someone untuk melakukan hal yang dia tidak inginkan dari awal. Seducingnya tidak maksud apa-apa kecuali membuatnya dia melakukan sesuatu apapun harganya, tetapi dia bisa selalu mencari jalan keluar supaya tidak terjadi hal yang dia juga tidak inginkan. Itu adalah energinya Capricorn, manipulasi. Manipulasi itu artinya menggunakan semua resources yang ada di sekitarnya untuk kepentingannya dia. Kenapa? Karena itu caranya survive. Apa artinya survive? Survive bukan artinya jatuh dan bangkit lagi buat Capricorn. No, that is not the case. Capricorn energinya adalah naik, ya, kambing gunung dengan buntut ikan is something, no. Jadi dia bisa berenang di air, dia bisa jalan di tempat yang curam, tapi tetap satu tujuan, naik ke atas. Naik ke atas, itu tujuannya Capricorn. Ya, itu skripnya Capricorn. Saya harus berada di puncak. Saya mengenal bawah, karena air kan selalu di bawah. Saya bahkan pernah sampai di dasar, tetapi saya ingin sampai ke puncak. How? Banyak sekali tantangan yang dihadapi. Dan setiap tantangan itu membuat Capricorn, energi Capricorn maksudnya, itu semakin canggih, sampai dia mampu di atas. Energi high vibes-nya Capricorn melihat masalah sebagai tantangan supaya dia bisa sampai ke atas. Nah, jadi ini sebagai bulan baru. Bulan purnama berarti kan sudah terjadi awal di mana kita memiliki keinginan untuk naik ke atas. Sekarang adalah saatnya kita benderang di atas karena kita berhasil sampai ke tempat yang tinggi. Apapun tantangan yang sudah kita lewati. Ini saatnya untuk kita memetik hasil sebenarnya. Karena dari semua pengorbanan itu, semua tantangan bisa kita lewati. Kita berada di atas, lebih tinggi daripada tantangan-tantangan tersebut. Itu maknanya.
dari bulan purnama di Capricorn hari Selasa. So, saya expect ya ada satu situasi di mana kita being recognized karena kerja keras kita. Kita expect orang lain memuji kita atas kerja keras kita. Kita dihargai bukan karena kita ditempatkan dengan ya tanpa alasan di satu tempat yang tinggi, enggak. Kita berada di tempat tersebut karena kita earn that. Karena kita mencoba semua yang kita miliki untuk sampai ke situ. Tentu saja ini selalu ada cerita positif dan negatif. Ada yang earn that dengan cara yang etis. Ada juga yang sampai ke sana dengan cara tadi yang saya sebut manipulatif, yang negatif, yang sebenarnya akan menambah karma negatif yang harus dibayar nanti. Tetap aja nanti kalau namanya karma itu kan selalu sama aja. Setiap kelakuan every deed gitu ya, itu dihitung dari karma positif negatif, bagaimana dia berpengaruh terhadap orang lain, terhadap bumi, terhadap alam semesta. Semua kita bayar, tetapi energi bisa sampai ke atasnya itu tetap akan sama. Either dia manipulatif atau dia kerja keras. Tetapi yang kerja keras tentunya dia tidak punya hutang untuk pada saatnya nanti bisa diruntuhkan. Orang yang sampai ke atas dengan cara manipulatif itu selalu ada energi untuk mengguncang dia kembali ke titik di mana dia harus belajar naik ke atas tanpa melakukan hal yang tidak etis. Seperti itu energinya. Nah, hari Rabu kita lihat bulan conjunction dengan Pluto. Ini adalah hari yang intens. Dan karena dia square dengan Aries, maka kita bisa menduga bahwa dia merasa diserang mungkin secara verbal, mungkin juga secara fisik karena dia juga quincunx dengan Mars dan Lilith ya. Jadi ini adalah hari di mana orang yang berada di puncak itu akan menerima serangan. Tanda petik, serangan itu tentu saja bisa berupa kata-kata maupun hal lain, tapi mudah-mudahan tidak terjadi amit-amit ya. Jadi just be careful aja kemanapun kita pergi, karena ada kemungkinan kalau kita memang punya musuh atau punya orang yang tidak suka pada kita, dia punya kesempatan lebih besar untuk melakukan hal yang bisa mencelakakan kita, barangkali seperti itu. Hari Rabu. Hari Kamis bulan ada di Aquarius. Ini saatnya kita untuk membuat perencanaan lebih jauh. Ini saatnya ketika kita paham siapa yang menjadi teman kita, siapa yang menjadi musuh kita. Yang tadinya kita pikir kita bisa bersama ya dalam mengarungi samudra ya ke depan menuju ke arah yang kita tuju, itu barangkali kita akan menyadari oh yang ini punya peran tertentu, yang ini nggak ada perannya sama sekali, yang ini bahkan sengaja menjauhkan dari diri kita. Itu akan terlihat pada hari Kamis ya, pada tanggal 6. Nah, 777 nih ya, angkanya bagus kan? 77 kan 2023 berapa? 7 kan? Jadi 777 ini angka sakti banget gitu ya. 77 apa artinya saya belum lihat juga, saya juga baru sadar ini 777 sekarang. Anyway, pada saat ini bulan berada di 30 derajat Aquarius atau 1 derajat Pisces. Ini adalah energi di mana kita mulai merasa bisa melepaskan, bisa let go, tetapi sukar karena banyak orang atau banyak pihak atau banyak pikiran, pertimbangan itu tidak bisa dilepas. Ya, ini baru titik awal di mana kita berpikir
kayaknya memang dari semua struggle-nya saya, sebenarnya pada akhirnya itu dikembalikan ke alam semesta lagi. Kita bisa mengupayakan semua, tapi pada akhirnya hasil akhir itu bukan di tangan kita. Kita hanya punya kesempatan. Kita hanya diberi waktu untuk mengupayakan. That's all we have. Hasil akhir itu bukan kita. Itu kayak kalau misalnya jadi joke ya. eh, Jadwal pesawat kita harus di-cancel karena ada badai. Itu kan udah hasil akhir ya, badai. Tetapi dan kita nggak punya kesempatan untuk mengubah badai menjadi bukan badai gitu. Tetapi ada orang-orang tertentu, ini kiasan ya, yang kemudian dia menekan bawahannya untuk menghentikan badai. Kiasan. You cannot know. Tapi dia tidak bisa menerima hal tersebut. Badai ya badai gitu loh. Itu alam yang kasih. So what? Alam kasih badai, alam kasih waktu. Alam atau semesta maksudnya, semesta kasih keterbatasan. Karena kita cuma manusia biasa. Ya itu. Tapi buat beberapa tidak bisa menerima hal tersebut. Dia melihat badai, tanda petik tadi, dan contoh lain adalah sesuatu yang masih bisa diubah, ya. Nah, pada hari Sabtunya, karena melewati sang Saturnus yang retro, maka dia paham. Jadi hari Jumat itu belum let go sebenarnya, tetapi titik mulai dia akan let go. Hari Sabtunya baru paham bahwa ya udah gitu loh. Wisdom mengatakan do something beyond yang berada under your control, ya. Kita diberi wisdom, kebijaksanaan untuk mampu melihat hal yang tidak bisa diubah itu sebagai bagian yang kita let go. Itu kita rasakan pada hari Sabtunya. Dan bulan trine dengan Juno, dan kita seperti kembali lagi ya udah, karena memang ini apa yang kita bisa lakukan untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan kita, yaitu yang semaksimal kita lakukan. Kalau kita tidak bisa mencapainya, ya sudah, berarti bukan jodoh. Do you understand that? Do you understand that? Bahwa janji manusia seberapapun sekretnya, itu masih di bawah atau level dari tingkat kekuatannya di bawah tadi sang badai, yang punya badai. Jadi kadang-kadang kita melihat orang, tapi kamu janji saya untuk tidak pernah meninggalkan saya. Misalnya yang paling gampang. Kemudian something happens, dia meninggalkan kita. Kamu padahal janji tidak meninggalkan saya, mengapa kamu meninggalkan saya? Because it's just times. Seperti itu. Nah, tadinya belum bisa menerima hari Jumat. Hari Sabtu sudah bisa menerima. Seberapapun logika kita mengatakan bahwa ya itu bisa dituntut, tanda petik. Ya, karena energi Capricorn-nya masih kerasa. Capricorn nggak akan mudah menyerah kalau dia tidak dapat apa yang dia inginkan. Makanya gampang stres. Energi Capricorn. Nah, itu akhirnya bisa diterima. Dan ketika bulan berada di Pisces, itu sebenarnya membantu untuk let go, membantunya untuk cair. Pisces air, mencair, melepaskan, membuatnya menjadi diluted, dicairkan ya. Jadi yang pekat menjadi tidak pekat karena dicampur dengan air, ya. Ada masih di situ zatnya, tetapi tidak lagi seintens dari yang biasanya. Let go. Dikembalikan lagi pada pemilik yang besar. Airnya besar, air bah, seperti itu. Ya. Nah, hari Minggu bulan yang conjunction dengan Neptunus retro, kembali ya, Neptunusnya retro. Jadi ini sebenarnya pada retro, sepertinya kita lihat pada jalan mundur, sebenarnya
eh, kan putaran bumi itu kan elips. Ada tempat di mana dia berada di yang lebih cekung, lebih lingkarannya lebih cekung daripada yang lainnya, lebih lurus ya. Nah, ketika berada di situ maka terlihat dari bumi semuanya seperti mundur, tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Yang terjadi tetap semua planet berjalan itu satu arah, dia nggak pernah mundur. Hanya dari pandangan bumi kita melihatnya mundur. Nah, bulan yang bertemu, yang conjunction dengan Neptunus retro itu membuat kita menginternalisasi tadi perasaan yang mencairkan diri, yang let go tadi. Nah, ini kita lihat quincunx dengan Venus 25, Venus utamanya, walaupun dekat dengan 25, 28, 29, 20, sebenarnya masih di 5 derajat ya bedanya semua. Anyway, kita lihat bulan menjadi kaki, salah satu kaki dari iot yang ujung panahnya ke ini, Venus, Mars, Pallas Athena, dan Lilith. Jadi kita lihat sebenarnya memang arahnya adalah, saya inginnya mengatakan bahwa kalau terjadi kita merasa sangat intens karena pengen marah, pengen sedih, tetapi di satu pihak yang lain kita ingin let go ya, antara Pluto dan bulan yang conjunction dengan Neptunus, itu ada perasaan maju mundur antara kita masih marah. Kalau ini adalah ceritanya tentang marah, sedih bisa juga, atau ambisi juga bisa, tapi semuanya yang intens, antara ingin menguasai, ingin melepas, ingin menguasai, ingin melepas, ingin menguasai, ingin melepas. Maka sarannya adalah lihat apa yang berharga untuk diri kita. Dan karena di sini juga mungkin bisa menunjuk si Mars, maka juga kita bisa kayak semua dikembalikan lagi ke diri kita. Kamu bisa dengan cara melihat apa yang paling berharga untuk diri kita sendiri. Kita kalau maju mundur, lihat apa yang paling memotivasi diri kita. Jadi regardless apakah nanti kita beruntung atau tidak, pokoknya sekarang panggilan hati atau impuls kita atau kebeletnya kita apa, itu juga bisa. Atau pikirin lagi, jadi Pallas Athena, kalau maju mundur, maka pikir secara strategis. In the long run, will you win? Apakah kamu akan menang? Apapun arti kata menang. Balik lagi, kalau kita maju mundur, maka kita perlu lihat apakah ini sesuatu yang kita sangat inginkan tetapi bertolak belakang dengan apa yang diinginkan orang lain. Maka utamakan apa yang menjadi keinginanmu, walaupun itu membuatmu menjadi berbeda dari banyak orang. Pada hari Minggu tanggal 9, kita seperti dibebaskan oleh semesta. Do whatever you want, dengan cara apapun kamu paling suitable, paling sesuai, paling menjadi dirimu sendiri. Mau pakai gut feeling oke, mau pakai rasa nyaman juga oke. Jadi kalau maunya di comfort zone ya nggak apa-apa, itu juga boleh kok. Kalau mau ngotot boleh, kalau mau menang-menangan boleh juga. Kalau ingin menunjukkan dirimu walaupun harus menentang dunia, boleh juga. Kayak alam ngasih kesempatan untuk kita melakukan apa yang kita inginkan. Itu hari Minggunya. Hari Seninnya hari Senin tanggal 10 ya, bulan oposisi dengan Ceres membuat T-square dengan focal point-nya Juno. Kalau ini artinya kita kembali harus menghadapi kesepakatan yang bisa membuat kita merugi. Ya, jadi kembali lagi hitung karena sepertinya memang sudah ada hitungannya. Anyway, itu akan terjadi pada minggu depan, bacaan pekan depan. Saat ini kita lanjutkan dengan sebelum sampai sini kita ke Rumi dulu. Satu kartu diacak,
Ambil satu yang di tengah. Laila. Laila itu Laila Majnun ya. Dia kalau di Indonesia terkenal ini karena pernah ada filmnya kan ya. Laila Majnun itu terutama untuk generasi yang lebih tua like me ya. Laila Majnun nomor 7 and 777. Ini juga 7. Jadi 7 itu memang 7 of one, 7 of semuanya tuh situasi yang nanggung gitu ya. Belum sampai klimaks tapi udah naik. Jadi kalau situasi itu kan semua situasi yang tidak nyaman ya. Coba ya semua 7. Kita lihat di card. Browse card. Nih, 7, semua 7. Nih, 7 of wands itu ketika kita udah pernah menang tapi sekarang di challenge. Kita jadi harus bertahan. 7 of cups. Ini kita sekarang lagi di persimpangan dan ingin memilih satu, cuman semuanya menggiurkan. 7 of swords. Ini kita udah paham banyak hal dan kita paham bahwa kita menginginkan hal lain, kita ingin melakukan hal lain, orang lain juga melihat kalau kita menginginkan hal lain yang berbeda dari biasanya. Sehingga something is going to change gitu ya. Ada yang akan berubah pikiran, but I don't know why. Tapi kelihatan dari raut mukanya. 7 of Pentacles. Kita udah menanam tapi belum ada hasilnya sih. Betapa insecure-nya rasanya 7. Ini membuat seseorang bisa menjadi gila. Karena apa? Karena dia tidak mendapatkan kepastian. Semuanya itu serba digantung gitu. Dan ini cerita Laila Majnun. Kalau yang di kita itu kan dia ingin dinikahkan dengan seseorang tetapi ternyata tidak jadi, tapi hatinya kan sudah tergantung, punya pengharapan yang tinggi, nggak jadi, dan itu dia tidak bisa menerima cerita, tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Anyway, apa yang disebut di sini, put aside your clever scheme, all over, be mindless, become mad, dive into the heart of the flame, become fearless, be like a moth. Moth itu kan yang datang ke fire dan terbakar di situ. Jadi di sini disarankan biarin aja kalau mau sesuatu lari ke sana dan terbakar aja di sana gitu. Kayak dikasih malah di itu dibilang jangan takut gitu. Turn away from the self and tear down the house. Then come and dwell in the house of love. Be a lover, live with lovers. Jadi semua logikanya menahan kita untuk datang ke kekasih kita. Tapi ini seperti saat dimana do it anyway. Do it anyway. Jadi ini sangat berisiko. Anyway, saya juga tidak nyaman memberi saran ini. Saya hanya membaca ya. Clean your chest from all hostility. Wash it 7 times. Then fill it with the wine of love. Be a chalice for love. Be a chalice. Ya, jadi perasaan gantung tadi itu kan membuat kita hostile, membuat kita marah, membuat kita geram gitu ya. Ini yang harus dihilangkan, rasa geram itu ya, menjadi nyaman dengan situasi yang tidak menentu. Gampang nggak dihapusnya? Enggak, wash it 7 times. 7-nya keluar lagi. Wash it 7 times. Artinya kita tahu bahwa untuk kita bisa benar-benar keluar dari situasi geram karena digantung, itu kita udah mencoba menenangkan diri, kemudian muncul lagi, ada orang ngomong sesuatu, muncul lagi, dan benar-benar kita harus menghapusnya sampai berkali-kali, sampai 7 kali. Di sini sebutnya saya nggak tahu 7-nya itu angka keramat atau memang kita hanya harus berkali-kali, kita nggak ngitung berapa kali, ya mungkin 235 kali, who knows gitu ya. Tapi kita mencoba untuk menenangkan diri itu harus berkali-kali, karena angka 777 itu luar biasa membuat kita tidak nyaman. Masuk ke 8 kan, ini memang belum sampai 8. Ya saya hanya memperlihatkan bahwa 7 is just urutan.
hanya giliran. Setelah 7 akan ada 8. 8 adalah puncak terberat. Jadi sebenarnya Capricorn itu 8 energinya sebenarnya ya. Karena dia udah sampai di atas gitu. Tapi karena ini bacaannya 7. Artinya ini satu langkah dari 6 bulan ke depan. Ya, be mindful. Kalau sukar, kalau gantung, do it anyway. Ya, jangan give up. Saya melihatnya hanya jangan give up. You come this far. You've come this far. Why back down now? Don't. Be a lover. Be a drunk. Become a drunk. Nggak peduli kayak orang mabok gitu ya. Kayak mabuk cinta gitu ya. Your thought takes a course dragging you in the wake. Move beyond thought. Let your heart lead. Be a leader. See? Be a leader. Itu keluar di sini. When the grace of love is revealed, be a mirror to reflect it. When the beloved's hair is loosened, brush it like a comb. Be a comb. Jadi kita harus melakukan sendiri semua. Very clear di sini. Kita melakukan semua. Kita menjadi pemimpin buat diri kita. Dan jangan pikir tentang apa yang dikatakan orang lain. Karena orang lain akan mengatakan kita gila. So what? Ya, ini ada yang reborn. Kalau saya melihatnya gambar bayi atau gambar anak itu reborn. Tapi lihat kita gambar anaknya itu apa ya, cerah, terang, happy. Anything we always want it, no? Jadi kalau kita lihat di sini gambar bulannya, ini menunjukkan waktu. Ini saatnya, periode yang tepat. Dan kita sebenarnya gambar lili di sebelah kiri itu adalah paduan. Ini adalah gambar orang tua sebenarnya kalau dari kartunya. King, dia king ya. Ini besar. Tua, tapi masih sangat bergairah. Semakin tua semakin bergairah gitu ya. Itu kita. Jadi kita tidak kehilangan youthfulnya, walaupun kita sudah sangat berpengalaman. Kita tidak melepaskan impian kita walaupun kita sudah jatuh bangun. Dan ini adalah periodenya untuk kita kembali reborn, untuk mencoba menggapai apa yang kita inginkan. See how beautiful it is. Bacaannya I don't know why. Kita lihat pathnya ya. Third eye. Third eye ini rules a psychic abilities and clairvoyance. Kayak kita bisa melihat ke depan ya. Karena kita bisa melihat ke depan nih, kalau misalnya tadi si Laila tadi. Dia bisa melihat saya akan bersama dengan dia no matter how. Maka saya terus mengejar, saya tidak give up cinta saya kepada dia dengan menggantinya dengan orang lain. Tidak, dia tetap ke orang tersebut walaupun saya dikatain gila. Ya, ini satu kartu ini benar-benar going mad banget ya. Nah, kalau di sini ini juga jelas ya, religious factor ini kan semua yang menghambat ya. Deception. Saya tidak melihat sebagai langsung membaca ini, saya melihatnya hanya kita dalam situasi penuh dengan keterbatasan dari luar, aturan dan kisi-kisi. Tapi kita bisa menggunakan cara untuk bisa keluar dari situ dengan cara yang smart. Deception saya lihat sebagai smart. Nah, kalau dari sini fruition ini adalah harvest moon, a season turn. There's always time when all potential of spring beginning is manifest. The crops grow tall and are ready to harvest, and they have done this from a fallow field into which we have planted seeds. The trees have flowered and now jadi ini saatnya mengambil jerih payah kita. Anyway, bulan yang ada di Capricorn juga sebenarnya tadi ceritanya adalah itu ya, yang bukan di bulan, yang bulan purnama di Capricorn. Current situationnya kita menjadi lebih bijaksana, dan kedepannya discernment.
discernment. Jadi saya lebih melihat ini, take care in your choices now, look carefully and judge wisely. There may have something difficult to see, something that has been obscured, but now it has been revealed to you. Ya, jadi be wise, karena kedepannya kita akan lebih tahu apa yang kita hadapi. Dan kalau saya melihat juga, ketika kita diberi power yang begitu besar, maka kita akan sangat mudah menjadi power abuse, menggunakan kekuatan kita untuk menekan atau melakukan hal yang tidak sepantasnya kita lakukan, karena kita bisa just because we can. Ya, nah kedepannya kita akan tahu apakah yang kita lakukan, ya, choice kita itu akan menghasilkan abuse atau use of power in a positive way. Ya, seperti itu. Jadi ini kayak warning kalau saya melihatnya. Lebih ke warning. Kalau kamu dikasih kekuatan sebesar itu, just remember karmanya masih TikTok masih dihitung, ya, argonya. 4 kartu. Hopeless, lacking option, trouble getting started, unprepared. Ini kan situasi di mana nggak ada orang yang paham mau ngapain. Hopeless, nggak tahu mau apa ada pilihan lain, gimana caranya mulai, nggak tahu gitu ya, sehingga semuanya seperti tidak prepared gitu ya. Nah, ini challenge-nya sudden shock, distraction. Nah, kalau kita biarin itu akan runtuh semuanya. Kita akan hanya nonton jembatan itu runtuh. Nah, ini advice-nya selfish. Nah, jadi ini kayak temperamentalnya ini maju. Jadi kalau saya ngelihatnya, kita nggak peduli apa, ada sesuatu yang mendorong hati kita, kita langsung maju ke depan. Menjadi diri kita sendiri, ya. Untuk menjadi kreatif, kita membantu sebenarnya. Nih, saya nggak bisa balik lagi. Confident, beautiful, passionate, friendly. Jadi ini kalau menurut saya, jadi dari penggambaran tulisan tadi, jadi kan sekarang situasinya tuh kan kayak hopeless, nggak tahu mesti diapain. Berarti kan ini situasinya berantakan luar biasa, nggak ada orang yang bisa benerin, ya. Tapi kalau kita lihat, kita nggak melakukan apa-apa, nih challenge-nya, itu semua akan runtuh. Dan memang sistem ini akan runtuh, so what gitu ya. Kita akan maju. Apapun yang terjadi, kita akan maju sebagai diri kita sendiri. Orang mau ngomong apa, bodoh amat. Yang penting saya maju, leading. Hasilnya adalah kita membantu orang karena kita punya passion untuk membantu. Queen of Wands adalah sosok seperti itu. Dia nggak peduli apa, dia hanya ingin membantu, dan itu datangnya semua dari passionnya dia. Karena rasa sayangnya dia. Dan dia selalu ingin membantu orang yang bermasalah. Itu Queen of Wands. Dia nggak bisa diam aja untuk tidak membantu. The key to all you seek is remembering love. Jadi memang kembali lagi, apa sih sebenarnya yang menjadi kunci dari bacaan ini, menutup semua, adalah untuk selalu mengingat apa arti kata cinta. Cinta adalah sesuatu hal yang membuat kita tergerak untuk membuat semua menjadi lebih baik. Tidak destruktif. Ya, destruktif itu lawannya cinta. Tidak ada. Jadi kalau kita mengupayakan menahan sesuatu, melindungi yang lemah, memeluk sesuatu yang berharga, that is called love. That is love. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.